الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita jatah Al-Qur'an, memberikan kita jatah untuk membaca Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an, untuk belajar terus tentang Al-Qur'an, untuk menjadi hamba-hamba yang mendapatkan sesuatu dari cahayanya Al-Qur'an. Maka semoga sebagaimana cahaya Al-Quran ini memasuki di dalam hati kita ketika kita di dunia, kita masih bisa membawanya sampai ke akhirat nanti, mampu menjadi penerang-penerang di dalam kuburan kita, mampu menjadi penerang bagi jalan hidup kita, mampu menjadi penerang di tempat yang gelap gulita, mampu menjadi penerang di tempat-tempat yang luar biasa menakutkan. Bersama kita, bersama anak-anak kita, bersama orang tua kita, bersama orang-orang yang kita sayangi, semuanya dapat jatah-jatah dari Al-Quran. Karena semua hal atau sesuatu yang paling menjadi penunjang dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Satu kitab yang tidak ada taraddud fi, la raiba fi. Dikatakan di dalam Al-Quran gak ada keraguan di dalamnya, tidak ada perbedaan di dalamnya, tidak ada yang salah di dalamnya, tidak ada perkara yang perlu untuk dikoreksi kembali, itu tidak ada. Kalau kita, istilahnya orang ketika nulis atau misalkan bikin cerpen, bikin tulisan, bikin puisi, bikin karangan-karangan yang bentuknya itu adalah tulisan, biasanya baru ditulis dikoreksi, gitu. Ininya A-nya salah di sini, di sininya salah di sini, di sininya salah di sini. Nanti dikoreksi sekali, dikoreksi sekali, dicetak lagi, enak-enak sing salah. Yang pernah bikin skripsi mesti paham ini. Berapa kali harus revisi, berapa kali harus diubah-ubah, berapa kali harus dapat nih ACC dari dosen ini tidak diterima, kok nggak enak, ganti terus seperti itu. Tapi Al-Quran begitu keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW sampai detik ini tidak pernah ada perubahan di dalamnya. Tidak tahu direvisi Al-Quran itu. Tidak ada ceritanya revisi Al-Quran tahun sekian atau cetakan kesekian diperiksa oleh ini tidak ada. Persis sama. Alhamdulillah yang kita baca dengan alhamdulillah yang dibaca sama Nabi Muhammad sama persis. Surat An-Nas yang kita baca dengan surat An-Nas yang dibaca sama sahabatnya Nabi sama persis. Semuanya sama, tidak ada perubahan sama sekali. Kalaupun jenengan melihat ada perbedaan bacaan, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan 7 macam cara. Dengan ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang mengatakan 10. Makanya kalau dengar ada yang namanya qiraah sab'ah, ada namanya qiraah asyrah, itu memang versi Al-Quran masing-masing. Tapi semuanya keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalkan kita baru belajar satu qiraah, tidak boleh pakai qiraah yang lainnya. Gue krungu enek wong maca wadduhe walaili idza saje, aku melo wadduhe walaili idza saje. Saya maca wis sinau, awake dhewe durung sinau. Kita belum belajar. Ketika kita belum belajar tentang satu qiraah, ya ndak boleh nerok-nerok nih. Wis siji koyo ndak barbar kan. Itu ibu-ibu yang belajar umi niku angel tibae. Pelajaran umi saya sama Fatimah sing TK podo Al-Kafirun. Jadi istilahnya satu qiraah aja sulitnya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang baca itu sampai qiraah sab'ah, sampai qiraah asyrah, mampu menguasai ilmu Al-Quran sampai 7 versi, sampai 10 versi.
Ada, dan masih banyak di Indonesia ini orang-orang yang mumpuni di dalam ilmu-ilmu tersebut. Makanya kalau sampai kita berada di satu negeri di mana ulama kita banyak, orang yang ngerti itu banyak, orang yang paham itu banyak. Adewe kok sik keles seleot, kok bangga ndak iso ngaji, kok bangga ndak ngerti tentang aturan agama Islam. Ini yang salah bukan dai-nya, ini yang salah bukan ustadz-ustadznya, tapi yang salah awake dhewe. Nyapa kok ora gelem sinau. Nggih. Jadi kita yang salah, kenapa kok kita tidak meluangkan waktu untuk belajar ilmu Al-Qur'an? Padahal ilmu Al-Qur'an ini ilmu masa depan. Nggih, ilmu masa depan yang pasti akan terjadi. Kalau masa depan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mungkin terjadi, mungkin enggak. Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin bisa kita alami, mungkin enggak bisa kita alami. Jadi kalau misalkan anak kecil-kecil ditanya sama gurunya, cita-citanya jadi apa? Ada yang bilang jadi dokter, ada yang pengen jadi presiden, ada yang pengen jadi ibu rumah tangga, ada yang pengen jadi manten, ya. Ada. Adik saya itu cita-citanya jadi manten, ya. Ada macam-macam, ya. Semuanya punya cita-cita itu macam-macam. Tapi cita-citanya mereka, cita-citanya kita semuanya, ya, cita-citanya kita semua untuk kita lakukan ketika kita masih di dunia ini, mungkin terjadi, mungkin enggak. Okay. Mungkin mulus, mungkin enggak mulus. Mungkin dikasih jatah sama Allah Ta'ala, mungkin enggak dikasih jatah sama Allah Ta'ala. Berapa banyak insinyur teknik kimia sing dadi bakul kelambi? Berapa banyak arsitek yang belajarnya tentang bangunan-bangunan, tiba-tiba malah dadi dodol bakso. Reno, ana sing dadi bakul coklat. Saya ketemu bakul coklat, sekolahnya itu padahal insinyur apa gitu. Nggih. Ada lagi niku yang punya apa? Istilahnya merek salah satu baju yang terkenal itu teknik kimia. Nggih. Sekolahnya bikin cairan ini, dicampur cairan ini, kok dadi ngene. Tiba jahit. Dadi bakul kelambi. Ya sudah, nggih. Itu yang mereka inginkan. Cita-citanya sekolah insinyur, ya cita-citanya jadi seorang profesor atau jadi apa, jadi yang sejalan dengan itu. Tapi ternyata kenyataannya atau garis takdirnya Allah Ta'ala itu beda-beda, macam-macam. Terserah Allah, terserah Allah. Ini mau tak dadekne, iki ndak tak dadekne. Iki tak kei dalan, iki ndak tak kei dalan. Ini tak berhasilkan, ini ndak tak berhasilkan. Terserah Allah. Terserah Allah. Tinggal kita. Nah, sedangkan ilmu Al-Quran adalah ilmu yang akan mendampingi kita semenjak kita hidup di dunia dan akan dampingi juga kita sampai di masa depan yang sebenarnya. Kenapa? Karena satu-satunya masa depan yang pasti itu mati. Lek mati ndak mungkin terjadi sama setiap orang. Pasti bakalan kedaden. Mesti bakalan terjadi. Maka ketika kita belajar ilmu Al-Quran, ilmu hidup di dunianya dapat, ilmu hidup di akhiratnya juga dapat. Selamat ning donya ento, selamatnya di akhirat nanti juga dapat. Mungkin itu kita semuanya. Sing selamat, sing enak, sing dapat jatah banyak, yang bisa mencerahkan kita, keluarga kita, anak cucu kita, sampai semua keturunan kita. Semoga semuanya jadi ahli Al-Quran. Semoga dapat porsi banyak dari hafalan Al-Quran. Semoga dapat porsi yang banyak untuk memahami Al-Quran, sehingga hidupnya di dunia tidak akan terseok-seok, apalagi kehidupannya di akhirat nanti. Kita kembali di dalam pembahasan kita, masih di dalam suratul Kahf, di dalam surat Al-Kahfi. Ila anqal qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin kita membahas tentang ayat yang Allah Ta'ala mengatakan, wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan betapa semua usaha yang telah patut untuk diusahakan sama Allah Ta'ala untuk membawa manusia ke jalan yang benar ini, semuanya sudah dikasihkan.
Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Telah saya berikan contohnya semuanya di dalam buku ini, di dalam kitab ini, di dalam buku panduan ini. Semua contoh ada, semua keadaan ada, semua solusi hidupmu itu ada di dalam Al-Qur'an. Tidak akan ada masalah yang tidak dipecahkan oleh Al-Quran. Tidak akan ada sesuatu muskilah, problem yang tidak ada solusinya di dalam Al-Quran. Itu tidak ada. Allah Ta'ala walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi sing jenenge menungso nggih, yang namanya manusia itu senengane debat sama Allah Ta'ala, ngengkelan nggih, diomongi ngene, aku milih ngene ya Allah. Disuruh gini, saya tidak pengen kayak gini ya Allah. Padahal semua solusinya, kalau kamu hidup dengan Al-Quran, kalau kamu membersamai kehidupanmu dengan Al-Quran, tidak akan ada kesedihan di dalam hatimu. Kalaupun kamu sedih, sedihnya sampai di tahap yang wajar saja. Tidak akan sampai bikin kamu depresi, tidak akan sampai bikin kamu itu terpuruk, tidak akan sampai bikin kamu itu tidak berdaya. Kamu akan selalu bisa bangkit ketika kamu membersamai Al-Quran. Ketika kamu membersamai Al-Quran, kamu akan selalu bisa bangkit. Kamu akan selalu punya motivasi untuk menjadi manusia-manusia yang bukan cuma bernilai di sisi manusia, tapi juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa ma mana'an nas. Apalagi kiranya yang membuat manusia ini masih saja mencegah dirinya, ayyuk minu, untuk percaya sama Allah, untuk percaya sama Rasulullah, untuk percaya dengan semua aturan yang ada di dalam Al-Quran. Idja'ahumul huda, ketika petunjuk itu sudah begitu terang benderang. Apa yang begitu terang benderang? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pencerahannya itu luar biasa jelas. Kalau kita ngelihat, istilahnya gini, kalau kita mau beriman sama Allah Ta'ala, kurang kiranya semua bukti-bukti yang ada di sekitarmu ini, bahkan yang ada pada dirimu sendiri, untuk membuktikan kemahakuasaannya Allah, kuatnya Allah, menakdirkannya Allah Ta'ala, kurang masih kan? Kamu lihat itu siang malam, silih bergantian tanpa ada rebutan di dalamnya. Dan tidak ada satu sama lain yang saling memakan waktunya yang lain. Istilahnya gini, kalau sudah waktunya siang, matahari yang muncul sama Allah Ta'ala suruh tenggelam, dia tenggelam, ganti gelap. Terus ketika gelap, yang siang ini tidak buru-buru, tidak wayahku, ya enggak. Yang malam mau masuk ke siang juga tidak wayahku, ya enggak. Semuanya teratur dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya teratur dengan aturannya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mampu membuat siang malam sedemikian teratur, apa tidak mampu Allah Ta'ala bikin hati kita teratur? Apa tidak mampu Allah Ta'ala untuk bikin kesulitan kita itu lepas semuanya? Apa tidak mungkin Allah Ta'ala itu bikin hati kita itu lurus selurus-lurusnya? Tidak bisa. Istilahnya sangat amat mungkin. Tidak enek wong sampai mengatakan wes buntu iki, ndak enek dalan neh, ndak ada jalan keluar lagi, ndak ada solusi lagi. Kamu yang ndak nemukan di depan, di hadapan cahaya yang luar biasa terang benderang. Semua yang ada di sekitar kita ini bukti dari kemahakuasaannya Allah Ta'ala. Bahkan pada diri kita masing-masing. Mata, sing kedip, tanpa kita, istilahnya siapa? Yang desain alis ada di sini dengan segala fungsinya. Bulu mata atas bawah, dengan segala fungsinya. Rambut, pipi, batuk, driji, kabeh ditoto sama Allah Ta'ala sedemikian rupanya. Saya kurang bukti-bukti yang semacam itu. Bahkan ada pada diri kamu sendiri. Setelah itu Allah Ta'ala, wa ma mana'an nasa ayyu'minu idh ja'ahumul huda. Setelah itu, di samping semua bukti-bukti yang ada di sekitaran mereka, yang mampu mereka rasakan dengan seluruh panca indera mereka, Allah Ta'ala juga masih mengutuskan nabi-nabinya, masih mengutuskan rasul-rasulnya, masih ngasihkan buku panduannya. Istilahnya gini, kalau misalkan kita beli kulkas, sama pabrik kulkasnya dikasih
buku panduannya, dikasih buku untuk merawat piye carane ben kulkas iki awet gak gampang rusak, biar ini dan lain sebagainya. Oke, terus kita memilih untuk ndak baca, kita ndak milih untuk patuh dengan aturannya, kita ndak milih untuk mentreatment kulkas itu sesuai dengan petunjuknya buku panduan ini tadi. Kira-kira yang salah pabriknya apa kita? Kita awake dhewe. Wis enek tulisane genah, HP ini jangan dicemplungkan air. Cemplungne mah. Nek jajal aku. Mati, nesu-nesu ke konter. Mati iki, diapain? Tak masukkan pola. Salahmu dhewe. Nggih, wong di sini sudah jelas-jelas ada tulisannya. Ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh. Ini yang bisa dilakukan, ini yang tidak bisa dilakukan. Manusia seperti itu. Nggih. Allah Ta'ala sudah ngasih batasan-batasannya. Kowe salat, kowe poso, kowe delok sing apik-apik, kowe nglangkowe ning gone panggon-panggon sing apik, mikira sing apik, ditata atine, ditata semuanya, kata-katanya semuanya diatur sama Allah Ta'ala. Terus kita memilih untuk ndak mau ikut aturannya Allah. Gak aku salat, gak aku poso, gak aku ngomong sing apik, wong nyelatu wonge penak. Piye? Iki sing bledru sapa kira-kira? Nggih. Angel, menungso manjan angel. Apa ini tadi? Bahkan al-insanu aktsara syai'in jadala. Padahal ketika mereka ngikuti aturannya Al-Quran, tenang uripe. Orang yang ndak gampang nyelatu, insya Allah ndak dicelatu. Orang yang ndak gampang nyakiti orang, insya Allah nggak disakiti orang. Orang yang ndak ngomongin orang, insya Allah nggak diomongin orang. Walaupun omongannya orang itu ndak terhindarkan dari siapapun. Bahkan Allah Ta'ala pun diomongin. Saya gawe lo dirasani. Anak saya pilih nyembah kuwi, anak saya pilih nyembah kuwi, anak saya pilih nyembah berhala. Ya ini kalau dilihat kayak Sayyidina Umar itu yang ketawa terbahak-bahak ketika nginget-nginget kejadian waktu beliau di masa jahiliyah dulu. Anaknya beliau lagi safar di tempat yang jauh, lali Tuhannya tidak digowo. Berhalane keri, Tuhannya keri, Tuhannya keri. Akhirnya arep ndonga bingung. Nah, piye iki? Tuhanku keri. Akhirnya yang ada makanan-makanan, roti-roti, kue-kue itu ada, ditaruh sama beliau, disusun-susun, disusun-susun dibentuk biar kayak berhala, perlu disembah-sembah. Minta sehat, minta panjang umur, minta rezeki sing akeh, sing apik dan lain sebagainya. Bareng ngono, bareng donga luwe, nggih. Lucu-lucu. Kok luwe iki dimaem. Tuhannya dimaem. Nggih. Tuhannya dimaem karena Sayyidina Umar, kalau saya tidak ketemu sama Islam gimana nasib saya ya Rasul? Kalau saya tidak ketemu sama agama Islam ini, kiranya saya bakalan hidup dengan cara seperti apa, dengan model yang bagaimana, bakalan dilesep ke neraka yang bagian mana kalau saya tidak ketemu sama Islam, kalau saya tidak nyembah agamanya Allah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi terang benderang apa yo enek ceritane. Tuhan sing gawe Tuhane dhewe. Dipahat-pahat dhewe, digawe-gawe dhewe, ditekek, dikelambeni. Wong Tuhane lho kambenan dhewe ndak iso. Nggih, lek ndak dikelambeni yo udo dhewe nggih. Nggih, lek ndak dikai minyak wangi panggah mampu kecut. Nggih. Tuhannya orang-orang itu, nggih. Tuhannya orang-orang itu. Jadi istilahnya ini petunjuk dari Allah Ta'ala begitu luar biasa, terang benderang. Bahkan bisa dikatakan agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Dan Allah Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang benar. Makanya ketika para ulama mendefinisikan lafaz Allah, apa itu Allah? Apa itu Allah? Kenapa kok kita nyembahnya itu sama Allah? Karena para ulama kita mendefinisikan Allah itu adalah ismun lidzatil wajibul wujud. Allah itu adalah sebutan bagi zat yang wajib adanya. Allah Ta'ala itu, keberadaannya Allah Ta'ala itu wajib. Kalau kita ada tapi tidak wajib ada. Kita ini ada, sekarang ini kita ini ada, rumah ini sekarang ini ada, air ini sekarang ini ada, HP sekarang ini ada. Tapi semua yang ada di alam semesta ini tidak wajib ada. Ada, tidak apa-apa. Tidak ada, juga tidak apa-apa. Kita ada, dunia ini baik-baik saja.
kita tidak ada, dunia ini juga baik-baik saja. Bahkan mungkin lebih baik lagi kalau kita tidak ada. Lek penggaweane ngeladu wong pilih ora enak pisan. Jadi kalau Allah Ta'ala wajib adanya. Kenapa? Karena semua ini ada. Dan semua ini butuh pencipta. Semua ini butuh yang menciptakan. Semua ini butuh yang merawat. Dan satu-satunya yang mampu merawat Allah, yang mampu merawat itu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ismun lidzat al-wajibul wujud. Setelah itu apa? Ditambahin lagi definisinya para ulama. Al-ma'budu bihaqqin, satu-satunya zat yang disembah sebagai sesembahan yang benar. Liyane salah kabeh. Yang lainnya, sesembahan yang lainnya semuanya tidak akan pernah benar, tidak akan pernah bisa masuk akal. Wong Kristen ini jenengan tanyai, kalau jenengan tanyai, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Terus yang Tuhan tenanan ndi? Masa Tuhan kadang-kadang enek, kadang-kadang tidak enek, kadang-kadang luwe, kadang-kadang yo ning jeding. Tuhannya kan manusia. Nabi Allah Isa yo makan seperti kita makan, ya minum seperti kita minum. Terus kalau manusia ketika masih menjadi manusia butuh makan, butuh minum, ketika nggak makan, nggak minum, luwe napa mboten? Lek wis luwe, lemes napa mboten? Lah lek Tuhane lemes, iki langitnya apa ndak miring? Bumi ini apa ndak amen ambrol? Kalau Tuhannya itu lemes, kadang ngantuk, kadang tidur, kadang bisa, ya. Jadi nggak mungkin. Istilahnya kalau mereka ditanya pun mereka nggak bakalan bisa jawab. Mereka nggak akan punya jawaban yang benar yang menenangkan hati atas hal tersebut. Jadi satu-satunya sesembahan yang benar ya sesembahannya kita, umat Islam. Yang nggak ada keraguan di dalamnya, nggak ada salah di dalamnya. Dan Islam akan selalu mendapatkan caranya sendiri untuk sampai ke setiap orang, untuk didengar oleh setiap orang. Ketika nyampe ke telinga mereka, ketika nyampe ke hati mereka, ini urusannya pada diri mereka masing-masing. Ada yang mau nerima, ada yang tidak mau nerima. Ada yang bisa nerima, ada yang tidak bisa nerima. Ada yang memilih untuk tunduk kepada agama Allah, ada yang memilih untuk menyombong terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kisah itu dari zaman dulu sampai sekarang sama aja. Kalau kita ngomongin zamannya Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabatnya Nabi yang bernama At-Tufail bin Amir Ad-Dausi. Jadi namanya beliau adalah Sayyidina At-Tufail, bapaknya jenenge Amir, dari negeri namanya Daus. Negaranya itu daerah Daus. Dan di negaranya beliau Sayyidina Tufail ini terkenal sebagai orang kaya raya yang sukanya itu bantuin orang, ngalirkan air, ngasih makan sama orang-orang tidak punya, bagi-bagikan pakaian untuk orang-orang yang kurang baju dan lain sebagainya. Terkenal dengan kebaikannya. Dan beliau adalah seorang tokoh masyarakat. Jadi seringkali pergi dari satu negeri ke negeri yang lainnya untuk urusan bisnis, untuk urusan politik dan lain sebagainya. Sampai ketika zaman Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad masih ada di Mekah. Nabi Muhammad masih ada di Mekah. Dan salah satu daya tariknya negeri Mekah itu setiap tahunnya pelancong dari seluruh negeri itu mesti datang ke negeri Mekah. Jadi ritual haji itu bukan cuman dari zamannya Nabi Muhammad SAW, tapi mulai dari zaman-zaman dulu. Dan mulai dengan ritual yang ada tawafnya, ada sa'inya dan lain sebagainya. Itu dimulai dari zamannya Nabi Allah Ibrahim turun ke Nabi Allah Ismail. Di zaman Nabi Ismail sudah ada haji yang mirip seperti hajinya kita, yang mirip dengan hajinya kita. Orang dari berbagai macam negeri itu mesti datang ke negeri Mekah. Nah, termasuk diantaranya yang rutin datang ke Mekah ini Sayyidina Tufail ini tadi. Sayyidina Tufail ini karena banyak koneksinya sama petinggi-petinggi Mekah, sama orang-orang kafir Quraisy, mereka semuanya wanti-wanti kepada Sayyidina Tufail ini untuk jangan sampai ketemu sama orang yang namanya Muhammad. Jangan sampai ketemu sama orang yang namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau kamu dengar, karena kamu kalau dengar kata-katanya nanti kamu akan tersihir. Nanti kalau kamu mendengarkan, kamu kalau duduk di hadapannya nanti kamu bakalan diguna-guna ini itu. Pokoknya dielek-elek Nabi Muhammad.
Sampai Sayyidina Tufail ini dikatakan ketika masuk ke negeri Mekah, wes nginget-nginget di dalam pikirannya, pokoknya ojo ketemu Muhammad, pokoknya ojo ketemu Muhammad, pokoknya ojo ketemu Muhammad, pokoknya ojo ngrungokne omongannya. Nggih. Akhirnya beliau apa? Masuk Mekah itu kupingnya disumpeli. Nggih. Jadi ngambil kapas telinganya itu disumpeli. Jadi percaya sama omongannya orang-orang kafir Quraisy ini tadi dan berusaha untuk menghindari Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau melakukan ritual haji, tawaf di sekitaran Ka'bah. Ketika masuk dari pintu dan melihat ada Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang melaksanakan sholat di sekitarannya Ka'bah, katanya Tufail ini tadi, ketika melihat wajahnya Nabi Muhammad, belum tahu kalau itu Nabi Muhammad, beliau mengatakan, laisa hadza biwajhin kadzdzab. Ini bukan mukanya seorang pembohong. Orang kayak gini tidak mungkin berbohong. Tidak mungkin berbohong. Tapi beliau kupingnya saya disumpel ini, muter sekali putaran. Kedengeran sayup-sayup suaranya Nabi. Kok indah suaranya. Tawafan pertama, aduh. Jadi Nabi Muhammad di sini dia muternya aduh. Tambah melek krungu, tambah nyedek. Melek krungu, tambah nyedek. Melek krungu, tambah nyedek. Sampai dikatakan di putaran ke-7, selesai dari putaran ke-7, badan ini tidak mampu lagi dibendung untuk duduk di sampingnya Nabi dan mendengar langsung apa yang sedang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Duduk di sampingnya Nabi, dilepas telinganya, dilepas sumpelannya telinga, didengerin terus, digolein, disalahin, dicari mana yang salah dari kata-katanya, mana yang katanya nyihir, mana yang katanya mantra-mantra, mana yang katanya omongan-omongan yang bikin orang terhipnotis dan lain sebagainya. Didengar dari awal sampai akhir. Katanya beliau, "Ndak aku temukan celah buruk di dalamnya. Ndak aku temukan kecuali keindahan. Ndak aku temukan kecuali kata-kata dengan sastra yang luar biasa tinggi. Dan ndak aku temukan kecuali ini bukan karangan manusia, tapi ini adalah karangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Muhammad keluar dari daerah Masjidil Haram, beliau nututi di belakangnya. Nututi di belakangnya sampai Nabi Muhammad di depan rumahnya, beliau minta izin dipanggil, istilahnya beliau nyebutkan namanya Nabi Muhammad, ya Muhammad, uridu an aslam, aku pengen masuk Islam sekarang. Jadi tidak pakai istilahnya orang-orang, istilahnya dikatakan medianya orang Mekah ini semuanya ngomongin buruk tentang Nabi. Semuanya ngomongin perkataan-perkataan yang tidak benar tentang Nabi. Tapi orang kalau sudah mau dikasih hidayah sama Allah Ta'ala, kayak gitu cepatnya hidayah. Langsung pulang, langsung nututi Nabi Muhammad, dimasukkan ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung syahadat. Setelah itu beliau mengatakan alimnil Islam ya Rasul, ajarkan aku tentang agama Islam ya Rasul. Diajarin surat Al-Fatihah, diajarin surat An-Nas, diajarin surat Al-Falaq, diajarin tentang surat-surat yang menjadi pakem-pakemnya tauhid kepada Sayyidina Tufail ini tadi. Setelah itu beliau setelah selesai masa haji, selesai durasi dari haji, beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, saya mau pulang ke negeri saya mau balik ke negeri Daus, maka kasih saya sesuatu yang menjadi bukti tentang kenabianmu untuk saya bawa pulang. Maka Nabi Muhammad ngangkat tangannya sambil mengatakan, ya Rabb, ya Allah, kasih tanda-tanda kekuasaanmu pada diri Sayyidina Tufail ini tadi. Pulang beliau, begitu nyampe perbatasan negeri Daus di atas bukit, mau masuk ke daerahnya, tahu-tahu di nenggone batu niki ada keluar cahaya. Ada keluar cahaya. Maka beliau ketika melihat ada cahaya di sininya, ini memang karena doanya Nabi, dikasih tanda di badannya beliau. Katanya beliau, ini yolek bikin orang percaya sama saya. Kalau mereka nganggep ini adalah sesuatu yang istilahnya
apa cap buruk apa-apa nggih, persepsinya orang kan macam-macam nggih. Maka beliau minta, ya Allah jangan di sini ya Allah. Cari, kasih di tempat yang sedikit tersembunyi. Akhirnya turun sampai di ujung-ujung jarinya beliau. Jadi ujung jarinya beliau itu keluar sinarnya. Keluar sinarnya. Begitu nyampe rumah, yang pertama didakwahi sama beliau bapaknya, ibunya, anak-anaknya. Beliau ketika pertama kali dakwahnya rada kasar, rada istilahnya agak keras. Saya sekarang sudah Islam. Kalau kamu mau, istilahnya kalau saya tetap kamu anggap jadi anak, kamu juga harus langsung masuk Islam. Pokoknya pakai kata-kata yang kasar semacam itu. Tapi alhamdulillahnya bapaknya langsung masuk Islam, ibunya langsung masuk Islam, anaknya juga langsung masuk Islam. Tapi beliau dapat kendala ketika dakwah sama orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang sekitarnya itu rata-rata adalah peminum khamr, orang yang seringkali bergelut dengan perjudian dan lain sebagainya. Angel istilahnya dakwah sama orang-orang seperti itu lebih sulit lagi. Akhirnya yang mampu diislamkan cuma keluarganya aja. Keluarganya tok. Tahun keduanya beliau haji lagi, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, saya tidak mampu dakwah kepada orang-orang sekitar saya kecuali kepada keluarga saya. Tolong tambahi doanya ya Rasul. Maka Rasulullah mengangkat tangannya lagi sambil mengatakan, Allahumma hdi dausan watihim muslimin. Ya Allah, kasih hidayahmu kepada orang-orang Daus, kasih hidayahmu kepada orang-orang Daus, dan datangkan mereka kepada saya sebagai orang-orang yang berislam. Setelah itu dinasehati, Tufail ini tadi, kalau dakwah yang lembut, kalau dakwah tidak usah kasar. Kalau dakwah diajarin metodenya dakwah oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pulang dakwah lagi sampai Nabi Muhammad hijrah ke negeri Madinah, perang Badar, perang Uhud, setelah itu perang Khandaq sampai ke Fathu Khaybar. Jadi penaklukan negeri Khaybar ini, Tufail ini datang hijrah ke negeri Madinah sambil bawa 80 orang keluarga. 80 orang, bapak ibu anak-anak itu 80 orang semuanya sudah Islam dan semuanya ingin tinggal di negeri Madinah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak gitu. Media ini istilahnya bisa ngomong apa aja, bisa berbicara apapun untuk nutupi keindahannya Islam. Tapi Islam akan selalu dapat cara untuk memperlihatkan keindahannya sendiri. Kayak yang sekarang ini kita lihat, Piala Dunia di Qatar itu, media barat itu luar biasa, ngelek Qatar, tempatnya orang begini, dipatahkan sama siapa? Dipatahkan sama orang-orang atau penduduknya mereka sendiri yang datang ke negeri Qatar. Sing ngelihat keramahannya orang Islam, ngelihat akhlaknya orang Islam, bahkan perempuan-perempuannya hampir semuanya mengatakan, saya tidak pernah, istilahnya saya tidak mendapatkan keamanan seperti amannya negeri Qatar. Lebih, tidak ada orang mabuk, tidak ada orang yang kena alkohol, tidak ada orang yang istilahnya teler di jalan-jalan. Nah, di barat kan seperti itu. Di barat kan seperti itu. Buruknya alkohol itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu hal yang beliau ingat-ingat di masa kecilnya itu. Katanya beliau, saya pernah melihat ketika saya masih kecil, saya umur 9 tahun, 10 tahun kayak gitu, Mekah masih menjadi negeri yang orang-orangnya semuanya jadi peminum. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ketika saya masih kecil, saya pernah melihat ketika jalan malam-malam di pinggir jalan itu ada orang mabuk. Orang mabuk kan tidak sadar. Wong sing bikin kita mulia ini karena kita berakal, yang bikin kita mulia ini karena otak kita, lah kok dimabuk nih, kok dikasih sesuatu yang bikin mereka itu tidak sadar. Jadi katanya Sayyidina Umar, saya ngelihat ada orang mabuk di pinggir jalan, mohon maaf karena orang mabuk tidak sadar apa-apa, tahu-tahu buka celana berak di pinggir jalan. Berberak digawe neh celanane, ditutup neneh mabuke. Habis itu melihat ke kotorannya sendiri, iki opo mabuk nggih, iki roti opo coklat. Enggak lama setelah itu diambil kotorannya sendiri dimakan. Katanya Sayyidina Abu Bakar, wallahi
Demi Allah, minuman yang kayak gini, minuman macam ini, minuman yang bikin saya makan kotoran saya sendiri, yang bikin orang makan dan minum dari kotorannya sendiri, saya tidak akan pernah mau menyentuhnya sampai kapanpun. Itu janjinya Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu dikatakan orang yang masuk Islam, orang yang pertama kali masuk Islam, tapi bahkan sebelum beliau berislam pun beliau tidak pernah konsumsi alkohol, tidak pernah minum khamr, tidak pernah berzina, tidak pernah curang di dalam timbangan dagangannya, tidak pernah tidak amanah dengan setiap orang yang memodali Sayyidina Abu Bakar. Jadi Islam akan menemukan caranya sendiri. Kalau kita tidak mau jadi orang baik, Allah Ta'ala akan ngasih orang untuk jadi orang baik. Kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, Allah Ta'ala akan milih orang lain untuk jadi pembawa Al-Quran. Kalau kita tidak mau jadi orang-orang yang ngikuti jalannya Nabi Muhammad, Islam ini akan selalu punya cara untuk tetap mengadakan orang-orang yang akan jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masih dikasih jatah sama Quran, kalau kita masih dikasih porsi sama Al-Quran, kalau kita masih dikasih kesempatan untuk mentadabburi Al-Quran, itu bukan karena kitanya yang mulia, tapi karena Allah Ta'ala masih mau milih kita, menfungsikan kita, menjadikan kita sebagai golongan-golongan yang memperjuangkan Al-Quran. Jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda. Apa kiranya yang bikin orang-orang itu tercegah, tidak mau untuk beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah, padahal cahayanya, petunjuknya sudah begitu terang. Wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Mereka akan menunggu tentang datangnya azab-azab dari Allah Ta'ala, atau mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya gini, kamu istilahnya tobatmu kapan? Tobatmu pas mati, tobatmu pas sekarat, taubatmu ketika rohmu ada di kerongkongan, atau kamu memilih untuk taubat ketika kamu sudah masuk ke alam barzakh, atau kamu memilih untuk taubat ketika kamu sudah masuk di alam pembalasan. Apa waktu itu kamu baru akan taubat? Penyesalan di waktu itu tidak akan lagi ada gunanya. Penyesalan di waktu itu kamu tidak akan bisa menariknya kembali, karena Allah Ta'ala sudah mengatakan al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Allah Ta'ala dibalas, kamu sepanjang hidupmu melupakan aku, kamu sepanjang hidupmu tidak mau ingat tentang aku, kamu sepanjang hidupmu tidak mau mempelajari tentang aku, maka jangan salahkan ketika kamu masuk di alam akhirat, aku pun tidak akan peduli kepadamu, akan aku cabut kasih sayangku atasmu, akan aku siksa kamu dengan siksa yang sepedih-pedihnya. Apa waktu itu kita baru mau tobat? Apa waktu itu kita baru mau minta tolong sama Allah Ta'ala? Tidak diraikan sama Allah kalau taubatnya sudah di alam. Karena apa? Karena penyesalan, semua makhluk akan menyesal. Di alam akhirat itu tidak ada orang tidak nyesal, itu tidak ada. Orang baik nyesel atas waktu-waktu yang bisa mereka isi dengan kebaikan, dan mereka tidak memilih untuk melakukan kebaikan. Sedangkan orang-orang buruk menyesal atas kelakuan-kelakuan buruk mereka. Jadi orang baik pun menyesal. Di dalam surga itu dikatakan penduduk surga, hal yang membuat mereka menyesal ini karena mereka menghilangkan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik, mereka memilih untuk tidak berbuat baik di dalamnya. Nah, seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya saja saya itu menjadi debu-debu sebagaimana hewan-hewan ini jadi debu. Jadi di alam akhirat orang-orang kafir itu sampai mengatakan, seandainya saja dulu saya hidup jadi semut aja, seandainya saja saya dulu hidup jadi kambing aja, seandainya saja saya hidup dulu jadi binatang saja, sehingga ketika masuk alam akhirat balas-balasan bermonobar. Tapi kalau manusia, kalau makhluk yang namanya manusia masih akan dihisab sama Allah, masih akan melewati jembatan Sirat. Maka kalau mereka melakukan banyak kesalahan,
diumbah dhisik ning jero neraka, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nyesal di waktu itu. Aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil wa yudhidu bihil haqq wa takhadu ayati wa ma undhiru bihi huzwa wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini ayat yang ke-56.